Meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Airin Suryani Maitri, inilah Meja Redaksi. Ultimates dalam rangka menyambut mahasiswa baru angkatan 2024, UMN TV melaksanakan state untuk memperkenalkan dinamika dalam ruang redaksi. State ini dilaksanakan pada Senin 9 September kemarin. Kira-kira seperti apa ya keseruannya? Mari kita simak liputannya. Ultimates dalam rangka menyambut mahasiswa baru angkatan 2024, UMN TV melaksanakan state untuk memperkenalkan dinamika kerja dalam ruang redaksi. Kegiatan ini dilaksanakan di Lecture Theater Gedung D UMN pada Senin 9 September 2024. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini UMN TV mempersembahkan role play yang mencerminkan bagaimana persiapan para kru di balik setiap hasil liputan. Dalam role play ini akan ditampilkan proses pembagian proyeksi liputan, pembuatan konten sosmed, dan proses tapping. Role play ini bertujuan untuk mengedukasi para mahasiswa baru mengenai dinamika kerja di UMN TV. Kira-kira bagaimana ya tanggapan panitia State UMN TV tahun ini? Selain itu, apa harapan mereka untuk kegiatan ini? Mari kita dengar jawaban mereka. Menurut saya cukup baik ya, karena kami ada latihan sebelum menjelang acara State maksimal. Kami ingin mahasiswa baru tentunya dapat menghasilkan wawasan yang sangat luas dan tentunya masuk ke dalam UMN TV. Kita cuma pengen membuka wawasan mereka, gimana sih media kampus itu, gimana sih mereka bisa kenal dengan orang-orang baru, kenal juga dengan hal-hal yang baru yang mungkin mereka belum dapat nih dari perkuliahan, karena mereka kuliahnya baru seminggu ya, jadi kayak supaya mereka bisa berkembang aja sih, tahu lebih banyak soal hal-hal di luar kampus. Setelah mengetahui jawaban dari tim panitia State UMN TV, lantas bagaimana tanggapan peserta State UMN TV kali ini? Mari kita simak jawabannya. Oke, yang aku dapetin dari state hari ini, yang pastinya tuh state hari ini secara keseluruhan super duper informatif. Tanggapan kita nih tentang state hari ini itu seru banget pastinya. Ada talk show, ada informasi yang kita bisa dapetin tentang UMN TV. Seperti State UMN TV dari tahun-tahun sebelumnya, diharapkan State dapat menolong para mahasiswa baru untuk memilih kegiatan kampus sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk para mahasiswa baru menjelajahi kehidupan perkuliahan. Michelle Angelina, Alvin Alaudin melaporkan untuk UMN TV. Wah, sangat menyenangkan ya Ultimates. State dilaksanakan secara informatif dengan penuh kreativitas. Keseruannya pun sangat terlihat dari semangat antusiasme yang dimiliki oleh seluruh peserta. Beralih ke berita selanjutnya. Setelah hiatus selama 7 tahun, band rock asal Amerika, Linkin Park, baru saja mengumumkan vokalis barunya, Emily Armstrong. Seperti apa dinamika baru Linkin Park bersama vokalis barunya ini? Berikut liputannya. Ultimate, setelah hiatus selama 7 tahun, grup band rock asal Amerika Serikat, Linkin Park, baru saja mengumumkan vokalis barunya. Vokalis itu bernama Emily Armstrong. Dikutip dari CNN Indonesia, pengumuman ini dilakukan pada Kamis 5 September 2024 saat Linkin Park menggelar konser live streaming dan mengunggahnya di beberapa situs resmi Linkin Park di sosial media. Emily menggantikan Chester Bennington, vokalis Linkin Park sebelumnya yang meninggal pada Juli 2017. Selain Emily Armstrong, band ini juga mengumumkan Colin Brittain sebagai drummer baru mereka. Dikutip dari Kumparan.com, Emily Armstrong dikenal dengan suara khasnya yang kuat dan emosional. Sebelum bergabung dengan Linkin Park, Emily Armstrong sebelumnya merupakan vokalis band yang bernama Rock Dead Sarah. Band yang dikenal dengan gaya rock alternatif yang energik. Dengan pengalaman panggung yang luas dan kemampuan vokal yang mengesankan, Emily dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk melanjutkan warisan musik Linkin Park. Emily berkenalan dengan para personil Linkin Park pada tahun 2019 saat bertemu di studio rekaman lama milik Shinoda. Mereka melakukan sesi jamming bersama selama 3 hari berturut-turut mencoba ide musik.
Pengumuman ini juga diikuti dengan perilisan single terbaru Linkin Park berjudul The Emptiness Machine yang menjadi rilisan pertama mereka. Lagu ini merupakan karya yang menggambarkan perasaan kehilangan dan harapan, tema yang sangat relevan dengan perjalanan band ini. Single ini juga menjadi bagian dari album terbaru Linkin Park yang berjudul From Zero yang dijadwalkan rilis pada 15 November 2024. Album ini menandai babak baru bagi Linkin Park setelah masa sulit yang mereka hadapi. Sebagai dari promosi album baru, Linkin Park juga mengumumkan tur konser bertajuk From Zero World Tour 2024 yang akan memulai pada September ini di Los Angeles dan New York hingga Eropa, Hamburg, London, dan Bogota. Pengumuman ini disambut dengan antusiasme luar biasa dari penggemar Linkin Park. Banyak yang berharap bahwa Emily Armstrong dapat membawa semangat baru dan menjadikan Linkin Park semakin relevan di era modern ini. Dengan kemampuannya yang sangat luar biasa dan pengalaman yang dimilikinya, banyak yang percaya bahwa Emily Armstrong akan mampu memberikan warna baru yang segar dalam setiap penampilan dan rekaman Linkin Park mendatang. Naira Kalista, Sharon Ferdinand melaporkan untuk UMN TV. Nah, Ultimates, jangan kemana-mana ya, karena kami masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Ultimates, di momen demokrasi seperti pemilu dan pilkada, promosi menjadi penting untuk menarik perhatian masyarakat. Namun, saat ini banyak beredar iklan politik di media sosial yang memuat ujaran kebencian dengan menyasar kelompok-kelompok rentan. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Mari kita simak laporan berikutnya. Ultimates, pemilu merupakan momen yang sangat penting untuk sebuah negara. Promosi menjadi sangat diperlukan untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat menentukan pilihannya. Namun, masih banyak iklan politik yang memuat ujaran kebencian terutama di media sosial yang semakin meningkat mendekati pemilu. Pemantauan perlu dilakukan tidak hanya pada konten yang diproduksi, tetapi juga kolom komentar postingan. Hal ini seringkali terlewat dari pengawasan, padahal sentimen kebencian dan ajakan kekerasan banyak dibangun dari komentar warganet. Ujaran kebencian pada iklan politik yang tersebar luas di media sosial banyak menyasar kelompok rentan seperti perempuan, komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, etnis Tionghoa, kelompok disabilitas, masyarakat adat, dan masih banyak lagi. Tentunya hal tersebut dapat merusak kualitas demokrasi dan memojokkan kelompok tertentu. Riset yang dilakukan oleh SafeNet menemukan adanya iklan politik yang mendiskreditkan kelompok LGBTIQ+ di Malang, Jawa Timur. Narasi iklan itu memposisikan kelompok tersebut sebagai sumber masalah sosial dan meminta dukungan agar terpilih menjadi anggota DPRD sehingga bisa merancang regulasi anti-LGBTIQ+. Jelas saja, ini mendukung kebijakan yang sangat diskriminatif. Salah satu upaya menekan ujaran kebencian adalah melalui moderasi konten agar konten-konten yang melanggar dapat ditangguhkan atau di-take down. Bahkan, beberapa platform sudah menggunakan algoritma atau AI. Namun, tools tersebut seringkali gagal mendeteksi iklan yang mengandung ujaran kebencian. Salah satu faktornya adalah konten ujaran kebencian yang tidak berbahasa Indonesia tetapi berbahasa daerah sehingga tidak terdeteksi oleh AI. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sering berinteraksi dengan media sosial. Lalu, bagaimana tanggapan mereka terkait permasalahan tersebut? Berikut hasil wawancara kami dengan beberapa mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya kalau iklan politik itu
Yang seharusnya tuh iklan politik tuh tanggapannya tuh kan harus yang secara positif ya. Pertama pasti penegakan hukum, itu harus tegas. Terus yang kedua mendorong etika untuk berpolitik. Jadi banyak kan yang masih kayak semena-mena kan karena jabatannya atau karena ada hal-hal lain yang di belakang yang kita nggak tahu. Terus yang ketiga paling kampanyenya tuh harus ini sih nggak yang mengancam untuk ada yang kematian, ada kekerasan, jadi harus yang positif lah kampanyenya. Menurut saya sih itu dampaknya bakal negatif ya, terutama kan kita Indonesia ini banyak nih berbagai macam suku, ras, agama. Nah kalau misalnya saling menyerang nih kan nanti bakal rusuh ya, terus kalau rusuh jadinya ribut gitu, jadi ya gak baik lah pastinya. Kalau menurut aku untuk ujaran kebencian itu kayak kurang baik aja gitu ya. Mungkin sebenarnya masih banyak cara selain ujaran kebencian untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kayaknya emang kurang bagus aja sih kalau emang ada, apalagi di politik kan sebagai contoh gitu. Kita harus paham dulu deh apa itu ujaran kebencian, terus kayak lebih paham lagi kayak kalau misalnya ujaran kebencian diucapkan tuh dampaknya kayak gimana, dan kalau ke kita sendiri tuh rasanya gimana sih. Jadi kayak ya jangan lakuin sesuatu yang nggak mau dilakuin ke kita sendiri. Image dapat dilihat bahwa mahasiswa menjunjung tinggi kesetaraan dalam masyarakat. Pemilu yang seharusnya dapat merangkul semua orang tidak sepantasnya memojokkan kelompok tertentu. Tindakan tegas diharapkan dapat dilakukan untuk meminimalisasi ujaran kebencian tersebut. Larissa Ika, Victoria Nadine melaporkan untuk UMN TV. Nah, Ultimates, ujaran kebencian ini tentu menjadi suatu kekhawatiran bagi kita semua. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bijak, penting bagi kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan di momen demokrasi ini. Bicara tentang banyaknya ujaran kebencian di media sosial, topik soal perundungan juga seringkali muncul ke permukaan, seperti yang terjadi baru-baru ini pada seorang peserta program PPDS Undip Aulia Risma Lestari. Dr. Aulia diduga bunuh diri setelah mengalami perundungan dari seniornya. Kasus ini menjadi salah satu bukti bahwa kasus perundungan masih marak terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Kasus perundungan di dunia pendidikan menjadi problematika yang terus terjadi hingga saat ini. Utamanya baru-baru ini kasus perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro terus mendapat perhatian publik setelah salah satu mahasiswa PPDS diduga mengalami bullying berujung tragis. Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Undip, diduga bunuh diri setelah tidak mampu menanggung tekanan dan perlakuan buruk dari seniornya. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Undip, tapi juga di instansi pendidikan lain seperti RSCM, UNEIR, USU, dan UNSRI. Dante juga menyebutkan sebanyak 1.000 laporan perundungan di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS telah diterima. Namun, hanya 30% dari total kasus yang terbukti perundungan. Dan sekitar 300 sudah diklarifikasi sebagai perundungan nyata. Tidak hanya lingkungan pendidikan kedokteran, perundungan juga terjadi di tingkatan pendidikan lainnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga mencatat sekitar 3.800 kasus perundungan pada tahun 2023. Dengan hampir seluruhnya terjadi di lembaga pendidikan. Bullying dalam dunia pendidikan ini bisa terjadi karena lingkungan yang membiasakan tekanan tinggi dan kurangnya dukungan mental. Beberapa kasus terjadi karena budaya senioritas dan kurangnya pemahaman tentang batasan antara disiplin dan bullying. Perundungan di lingkungan pendidikan dapat menyebabkan dampak serius terhadap kesehatan mental korban. Tekanan mental yang berkelanjutan dapat menyebabkan stres, anxiety, dan depresi. Pengalaman buruk di lingkungan akademik bisa mempengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Bahkan dalam kasus-kasus khusus seperti yang dialami Dr. Aulia, dampaknya bisa sampai mengancam nyawa. Lalu, bagaimana ya tanggapan seorang ahli mengenai kasus ini? Mari kita simak liputannya.
bully ini memang persoalan yang sangat kompleks ya. Karena menurut saya ada beberapa hal yang harusnya kita perhatikan. Pertama, perundungan itu selalu terkait dengan konstruksi kekuasaan di dalam relasi sosial. Dan biasanya ada ketimpangan kekuasaan. Dan ini kan sebenarnya sudah dibahas juga di dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang pencegahan kekerasan baik di pendidikan dasar menengah maupun di pendidikan tinggi. Aturan memang sudah ada dan itu memang diperlukan. Tetapi untuk mencegah bully itu perlu ada orang-orang atau pelaku yang paham. Artinya orang-orangnya harus memahami bagaimana bully itu dan mereka membangun sebuah sistem. Butuh kerjasama dari banyak pihak karena masalah bully ini seperti kasus PPDS yang terakhir itu harusnya kan ada riset-riset entah dari Kemenkes, entah dari Kemendikbudristek untuk menguji memeriksa kondisi batin dari mahasiswa PPDS. Sebenarnya harus ada iklim dan juga sistem di mana mahasiswa, orang tua, dosen, guru bisa memberikan pelaporan. Dan ketika pelaporan itu masuk, segera ditindaklanjuti. Saat ini di dalam peraturan memang sudah ada, dibentuk semacam kanal pelaporan, sudah ada proses edukasi juga dari kampus kepada para dosennya, kemudian ada penataan SOP yang ada di kampus-kampus. Saya rasa ini sesuatu yang bagus dan memang sejauh ini cukup mampulah mengurangi kecenderungan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Yang namanya perundungan itu pasti mengubah gambar diri seseorang atau kepercayaan seseorang tentang dirinya. Ketika seseorang mengubah caranya memandang diri sendiri, itu kan berlanjut pada hal-hal yang lainnya. Gimana kemudian dia akan membiarkan orang lain itu jadi menghina dia, gimana dia mulai tidak menghargai dirinya, gitu. Nah, kalau sampai yang tadi kasus PPDS itu rasanya udah di titik bahwa dia tuh lelah gitu. Jadi tidak cuma sekedar mengubah image diri, tapi mungkin merasa bahwa perundungan ini sepertinya tidak ada akhirnya, di titik dia lelah. Jadi kalau ditanya apa pengaruh bullying, pengaruh perundungan, itu berbagai aspek. Dari fisik ada, psikologis ada, sampai material itu ada semua. Dan akhirnya yang paling tidak kita inginkan adalah mereka mengakhiri hidupnya. Jadi kalau ditanya faktornya apa, yang pasti ada faktor keluarga di belakangnya, lalu kemudian ada faktor kesempatan, atau dia dulunya korban, sekarang kemudian dia menjadi pelaku. Jadi bisa kita lakukan adalah mencoba memahami kondisinya, memberikan perasaan comfort sama dia, lalu tawarkan kalau mau lapor buat temenin yuk, atau kalau butuh bantuan profesional buat temenin cari yuk. Gitu. Perundungan di dunia pendidikan perlu penanganan serius dan pencegahan yang konsekuen untuk memastikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan peserta didik. Menteri Kesehatan juga menyatakan kedepannya akan ada kebijakan yang ketat untuk memastikan lingkungan pendidikan yang lebih aman bagi para pelajar. Galang Rofiul, Angelina Sanjaya melaporkan untuk UMN TV. Nah, Ultimates, demikian informasi yang telah kami sampaikan. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Airin Sudani Maitri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.